Gue inget banget lu datang ke Metafulus and then jadi rajin juga datang ke Metafulus untuk kayak one intentions atau one words yang paling nangkap di gue, Riz, tahun ini gue pengen kaya. Kaya raya banget. Kayaknya iya, bukan kaya doang tapi kaya raya banget kata dia. Karena kita mau sampai S3 pun, mau sampai jadi CEO pun, kita tidak pernah diajarkan buat mengatur keuangan pribadi, men. Kita mah diajarin buat mengatur keuangan perusahaan. Dan ironisnya, orang Indonesia tuh skip langsung tuh ke investasi. Kripto. Welcome to Ngalus, ngobrol asik soal fulus, bro, Uncle G. Gila, Indeed, finally. man. Ya Uncle G. Uncle G. Welcome Uncle G. Gila, how's life, man? How's life? Gila, opening yang ciamik. Terus juga dengan musik khasnya Metafulus. And thank you udah manggil gue Uncle G. Walaupun gue hari ini lebih pengen ngobrol-ngobrol menjadi gantar, tapi gak apa-apa, kita akan ngobrolin Uncle G juga. Tapi pertanyaan yang menarik untuk memulai house life lagi seru dan challenging banget. Karena lagi banyak yang lagi di-explore dan dilakuin di waktu yang bersamaan. Gue percaya sama prinsipnya meja kan ada 4 kaki. Jadi lagi ada 4 berbarengan yang lagi gue lakuin bersamaan yang menghasilkan gue pundi-pundi lah. Oke. Terus sendiri gimana? Gue juga pengen nanya sesuatu hal yang menurut gue penting banget nih, crucial dan like untuk ditamain. Dan kalau lo berenan, lo jawab apa adanya dan juga jujur deh. Lo sendiri gimana kabar? Gue tanpa basa-basi gue baik. Gue baik-baik saja. Jadi tapi gue bisa simpulkan ya tadi lu sekarang menjalankan 4 bisnis atau hustles ya yang berjalan sekaligus semuanya lancar ya, alhamdulillah. Dilancar-lancarin sih lebih tepatnya. Oke. Harus lancar, harus lancar. Itu kan financially ya. How about kayak physically your being all good, bro? Fisik gue lagi mencoba baik juga karena olahraga tuh belum jadi kebiasaan gue lagi lah. Karena dulu gue sebenarnya suka banget olahraga. Gue ikut futsal, gue main baseball, gue main flag football. Terus ada kalanya ini belum jadi kebiasaan gue lagi nih. Terus kalau nggak nyambung lagi terkait fisik, gue bisa dibilang sekarang lagi mencoba baik ya. Karena kemarin beberapa minggu yang lalu gue tuh baru pertama kalinya naik gunung, coy. Lebih tepatnya Gunung Gede. Yang gue pikir tuh itu buat pemula, tapi ternyata enggak, itu bukan untuk pemula, buat lu ngecamp ya? Gue ngecamp. Gue ngecamp dan badan gue hancur-hancuran di sana. Surya Kencana. Ya cakep sih Surya. Kaki gue hancur, bro. Gue mungkin nggak akan ada di sini kalau nggak ada beberapa orang yang nyelamatin gue, bantu gue naik ke atas dan juga bantu gue turun lah. Lama banget gue soalnya naik sama turunnya. Oke, that's the beauty of hiking, bro. Nice. Sih memang. Ya, gue juga hobi ya. Gue senang banget juga hiking. Kayak at least kayak once a year lah. Gitu. Iya, kayak terakhir lo baru ke Rinjani kan? Rinjani itu tahun lalu. Gue terakhir sih ke Papandayan. Iya, Papandayan ya lebih enteng lah dibanding Gede atau Rinjani. Oke, itu basa-basinya ya di awal. Jadi gue si orang yang datang ke podcast ini selalu tanya, ya kan ngobrol asik soal fulus ya. Jadi ya bakal menyerempet ke finansial lah ya. Uang. Gitu, uang. So, Tar, gue pengen tahu. Gue tahu lu udah, gue kenal lu bahkan di crypto community. So, probably before crypto lah. Before crypto, how you make money, what are you doing, bla bla bla. Before crypto. Gue seneng sih pas lu bilang kita akan lebih ngomongin tentang finansial ya. Ini nyambung dari buku yang gue baca, Psychology of Money. Ternyata bagaimana kita menghasilkan uang, berpikir terhadap uang, dan juga bagaimana kita menjaga uang atau membuat uang berganda ini tuh berpengaruh banget sama pas kita kecil nih. Berpengaruh banget sama pas kita bertumbuh. Makanya nyambung ke masa gue sebelum mengenal kripto. Jadi gue dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang tidak begitu sempurna. Bokap nyokap gue udah pisah dan gue memilih untuk ikut bokap lah, kalau boleh sedikit cerita. Ya dimana walaupun gue ikut bokap, ya peran bokap tuh nggak sepenuhnya ada lah di sisi gue. Makanya gue bikin Uncle G lah untuk menjadi sosok pengganti orang tua dengan menjadi om. Karena kan Indonesia termasuk the most fatherless country, top 3 di dunia. Walaupun banyak hal yang kurang baik yang gue dapetin pas lagi sama beliau, tapi hal baik yang gue dapetin dari dia adalah betapa kerasnya dia untuk
mengajarkan gue sebagai anaknya, anak prianya yang masih dekat sama anak prianya yang masih tinggal sama dia pada kali itu, karena kakak gue udah nggak sama dia, adikku juga nggak sama dia. Dia sangat mengotoriter, pokoknya harus punya duit, sekali ada duit nabung. Jadi kayak nabung tuh udah, gue tuh udah kedoktrin akan menabung nih. Orang kan mungkin banyak sampai zaman sekarang susah buat menabung. Kalau gue jadi udah hal yang biasa, punya duit banyak, pokoknya gue tabung aja pokoknya. Gue pernah inget banget. Itu dari umur berapa? Wah, dari jam lu start nabung? Gue mulai menabung tuh dari umur 9 tahun sih men. Bahkan cash ya? Cash. Bahkan rupiah, bahkan gue pas di tahap ngeluarin uang banyak banget. Gue inget banget gue pernah sehari ngeluarin 80 ribu buat main warnet. Dan akhirnya ketahuan duit sunat gue habis. Gue udah kayak ibaratnya mau dibunuh kali ya, bokap gue mau dilempar kereta gitu kan. Maksudnya unquote lah, tanda kutip kayak bener-bener kayak udahlah lu cabut aja dari keluarga ini segitunya. Kayak lo harus nabung gitu lah. Terus nyambung lagi juga ya, karena hal tersebut gue ngerasa oke, kalau gue ngadain jajan dari orang tua gue aja tuh gue nya lama-lama bisa stres nih, bisa gila juga gue, karena kayak doing the survival mode untuk bisa mendapatkan uang lah. Awalnya gue sempet jual beli jam men. Gue sempat jual beli jam. Seksi loh. Ya gue sempat jual beli jam spesifik Daniel Wellington. Jadi kayak ya gue pernah, ini legit nggak legitnya gue kurang paham ya, tapi paling tinggi gue cuan lah. Jadi gue beli jam DW ini sama orang pabrik yang katanya ori. Terus harganya gue markup dikit ke orang lah, daripada lo harus beli toko langsung around sekian million, lo mau beli sama gue cuma sekian 100,000 lah. Itu hustles pertama lu, make money pertama lu lah ya. Iya, sama bisa dibilang your first flip, your first trade. Bisa dibilang watches. Bro, nice. Itu kayak ya alternative investing lah, kayak untuk trade watch atau trade sneakers bla bla bla. Itu umur berapa, bro? Itu pas gue SMA men. SMA kelas 1, kelas 2 berarti around umur 16-17 tahun lah. Oke, itu SMA. And then after SMA, lulus SMA, lu ada. Dan nyambung lagi tadi pas yang jam. Gue sempat jual beli barang kayak di OLX, Carousel, Bukalapak, itu kan hal yang menyenangkan banget ya. Tapi berkat yang gara-gara jam ini tuh gue jadi kenal satu komunitas ini yang mengenalkan gue sama dunia event sama hospitality sebenarnya. Gara-gara dunia event sama hospitality ini gue selama 3 tahun, di 4 tahun berbeda berturut-turut gue ada di dunia event sama hospitality man. Pertama kali di Pekan Raya Jakarta, festival terlama dan terbesar se-Asia lah gue bisa bilang. As an organizer berarti. Jujur as an pertama kali banget gue kerja di event hospitality, tau gak sebagai apa? Gue pembuat milkshake bro. Gue pembuat milkshake jadi kru. Tapi random. 40 hari gue kerja tapi gaji gue 2 digit total. 40 hari. Gaji 2 digit IDR ya? IDR. Itu 10 mil adalah 10 mil lebih. Terus gue jadi inget uang yang gue pakai gara-gara ada doktrin dari bokap buat nabung. Gue pakai duit itu malah buat beli helm Carglass, sampai sekarang masih gue pakai. Jadi shout out buat Carglass. Terus gue juga beli teh rasa anggur men. Udah gue cuma beli buat beli itu doang. Terus uangnya gue tabung coy. 10 juta buat orang umur 17 tahun tuh banyak banget. Banyak banget. Respect di hustle bro. Itu trade watches langsung jadi event. Untuk event berarti lu ada berapa event total bro? Wah, di SMA aja deh ya, kita talk about. Kalau SMA tuh gue puluhan ada sih. Sampai mentoknya tuh pas SMA gue megang bro. Puluhan. Gue sampai mentoknya tuh megang International Music Festival Java Jazz. Gue megang 2015. Gue jadi liaison officer di sana dan megang satu stage ini. Dan sempat gue nge-represent Johnny Walker juga lah di Colosseum bro. Wow. Itu masih SMA loh. Itu masih SMA. Dan karena kenapa? Enggak, bentar. Gimana? Ceritanya gimana? Kayak how you, kayak lu ketemu dengan anak event tadi kan start dari jam kan. Itu gimana ceritanya lu kayak ditarik? Lu sendiri yang mau kah kayak gue mau dong kayak involve di this project gitu. Mungkin di sini yang nonton ada anak SMA juga yang kayak mau organize events juga atau mau ikut-ikutan. Gimana sih kayak gue bisa involve di international events loh itu? Kalau dari yang gue zaman PRJ tuh gara-gara gue suka banget Manchester United. Di komunitas itu ada bilang gue butuh bantuan nih buat event. Gue langsung nge-reach out aja. Gue jemput bolanya. Mungkin salah satu key points yang bisa diambil adalah jemput bolanya aja buat dapetin kesempatan itu. Karena gak selalu kesempatan datang buat kita. Tapi kayak jemput kesempatan itu. Terus kalau ngomongin international event, gue memanfaatkan suatu hal yang memang kita setiap
anak muda zaman sekarang Gen Z tuh punya. Gue memanfaatkan banget nih namanya smartphone kan, iPhone maupun Android lah. Gue surfing di sosial media akan sebuah kesempatan baru nih di volunteer atau event. Akhirnya Java Jazz buka lowongan nih. Terus ya udah dengan gue coba dulu aja dengan PD aja gue coba nih CV gue. Ini background gue juga pas gue interview akhirnya diundang. Go for it deh, ayo. CV gimana bro? I mean lo SMA kayak experience lo apa sih 2 bulan jadi apa gitu kan? Mungkin dia kan nggak ada yang bertahun-tahun juga kayak kerja jadi something atau di event. Dan belum sebelum internasional itu lu pernah ada di event lah ya kayak Milkshake tadi kan. Iya. Itu masuk ke CV. Gue masuk ke CV bro. Gue tapi baik lagi bagaimana gue menarasikan ya kan. Gue bilang gue brand representatif dari Real Good So Good. Gue bukan brand aja, Real Good So Good terus smart. Dan gue ada di international event juga. Bagaimana gue menarasikan ya kan. Terus kayak mungkin bagaimanapun gue naro, ternyata gue ada yang lebih bagus atau enggak, tapi PD-nya gue sih, gue emang dasar orangnya PD total kayak udah lu PD dulu aja lah. Setidaknya gue nyoba, walaupun gagal tapi gue nyoba dulu aja. Gila, oke. Uncle G Petot. Gila. PD total. Iya, I like that catchphrase. Tapi pada intinya di masa setelah SMA dan setelah SMA, gue di 4 tahun berbeda seluruh event di Indonesia, festival musik di Indonesia itu pernah gue pegang men. Mau itu jadi orang depan layar sama baik layar lah. Makanya itu yang ngebantu gue kayak gila networking ternyata sebagus itu ya. Dan gue sehasilnya tuh pernah dulu yang paling maniaknya sehari itu gue bisa megang 3 project berbeda. Subuh gue megang event. Iya, gue subuh megang project Grab. Siang gue megang projectnya Kementerian yang depan Taman Surapati tuh, lupa gue. Pokoknya Kementerian Perdagangan siang di JCC. Terus malamnya gue megang event Ismaya with the Fest bro. Itu rasanya kayak gue udah mau mati coy. Sehari 3 event. Persiapannya berapa lama bro? Gue kan karena emang dapat role-nya di hari H doang. Ya wes. Oke. Itu SMA kan masih? Itu, yang 3. 3 tuh udah lulus SMA. Lu udah veteran lah ya hitungannya. Belum veteran tapi gue milih untuk kayak udah deh gue gak kuliah dulu kayaknya deh. Tapi udah gue pengen fokus event gitu. Oke, itu as an apa lu 3-3-nya? Gue kalau yang Grab tuh gue jadi koordinator of manpowernya, koordinator of resource-nya. Terus kalau yang sama Kementerian Perdagangan tuh gue jadi liaison officer. Terus yang sama Ismaya gue lebih ke ngurusin hospitality buat barang-barangnya orang-orang yang datang di With The Fest man. Tapi karena baik lagi itu eventnya bagus banget, jadi kayak gue narasinya enak banget man. Waktu itu guestnya siapa ya? Waktu With The Fest waktu itu Daniel Caesar kayak ada deh. Terus ada Troye Sivan 2019 itu persis. Jadi know babe, itu lagu best banget pak. When you hold me. Gila. Gitu lah itu. Nah nyambung lagi juga terkait yang finansial. Nah di dunia ini nih gue dapat duit banyak nih dan muter-muter kan. Dan gue waktu itu udah buka Genius. Dan Genius kan ada flexi saving kan. Dan gue dapat sekian persen. Wah dulu gue dapat return per bulan berapa ratus ribu aja tuh udah happy banget. Tapi kayak gue rasa kayak kok kentang banget coy. Akhirnya baik lagi orang dasarnya suka ngulik di Instagram ya. Gue ngulik. Gue ketemu 2 Instagram yang ngebuat gue jadi kayak masa sih. Yaitu yang pertama Crypto Shark. Itu dari Amerika. Gue sampai ikut membershipnya di awal-awal. Tapi kayak akhirnya ternyata pas di upgrade gue disuruh bayar lagi membership bro. Terus juga satu lagi Sarjana Kripto. Kayak waktu itu gue ngirim 0,05 itu atau 0,5 itu lah. Dulu kan masih kecil banget kan. Terus tapi kayak calls-nya yang ngebuat gue kayak jadi kayaknya gue harus mulai punya kripto nih. Bahkan gue awal punya kripto itu pakai ini bro. Ada nama exchange namanya New Money bro. Ada di Moy, lo gak tau kan? Gak tau gue. Bahkan verifikasinya gue harus nulis di kertas. Nomor KTP gue sama nama gue, terus gue foto kayak pinjol. Sama kayak Indodax or anything juga di awal kayak verifikasi ya kan, kayak nulis tanda tangan, kayak KYC-nya lah, basic KYC. That's your itu umur berapa bro? Berarti itu bisa dibilang your first crypto. 18 tahun sih men. 2018 berarti. 2018. Oke. Gue masih beli masih pada murah banget sih. Oke, 2018 Bitcoin masih di bawah 50 juta.
2018 tuh after ya bull run lah di 2017 ya kan, itu gila tuh BTC almost ke 20k, and 2018 dia drop lagi. Nah emang 2018 emang bearish parah sih, market lagi merah banget. So ya bisa lu ya mungkin bisa dapat di harga 3.000 US dollar, sempat almost down ke that numbers. I see 2018. Oh so lu angkatan 2018. Your first coin apa bro? Bitcoin? My first coin tuh waktu itu setahu gue ya, setahu gue tuh my first coin tuh Litecoin, terus Okay, Ripple, oh nice. baru gue beli Ethereum sama Bitcoin man. Gue Ethereum sama Bitcoin sih. Oke, itu 2018 semua. Semua Alts. 18. Oke, dan lu cuma buy and hold atau lu ada trades atau Buy and hold man. Gue cuma naruh di New Money, nice. Indodax sama Luno. Indodax sama Luno masih sampai sekarang. Oke, buy and hold sampai kapan? Ethereum masih ada beberapa yang gue hold. Even sampai today. Iya, Bitcoin sampai detik ini gue hold, nggak pernah gue apa-apain man. Cool. I like that bro. Nice. 2018 di hold sampai sekarang. And 2019 gue nyuntik lagi XRP, dapat duit dari event, gue suntik lagi, Jadi dan lu juga nggak exit di pas bull run 2021 ya? iya, gue nyesel sih. Oke. Gue nyesel itu gak exit, tapi kayak tinggi banget coy. 2021 tinggi banget. Yap. And then 2022 crash lagi, and then 2023 mulai slowly back up. 2024 sekarang juga back up lagi, halving and stuff. But you still holding ya? 2020 gue sempat gue tarik sih beberapa it dan juga alts gue buat gue bertahan hidup man, survival kan. Oh, Karena kan dunia event mati banget kan, dunia event mati banget. Akhirnya ternyata kripto ini bisa jadi survival, karena kayak gue waktu itu daripada nabung di Genius atau di bank, gue nabungnya di kripto aja bro. Di kripto ya. Di Indodax beli. Ya. Gue kayak nyesel sih waktu itu pas gue survival mode, gue malah yang gue pakai gue tarik malah duit dari Ethereum kan, mending dari alts aja. Karena gue pikir dulu alts gue punya banyak, tiba-tiba naik untungnya lebih banyak di otak gue waktu itu kayak gitu kan. Dari situ kayak besok gue gak mau lagi narik Ethereum, tapi masih aja yang gue tarik gitu lah. Oke, itu alts. How about Web3 bro in general? Ya itu koin lah, koin di exchange. How you finally like pakai ETH lu untuk kayak buy NFTs and stuff? Karena ya waktu itu yang gue mengexploring kripto, gue pikir untuk menggadaikan uang aja karena bete sama deposit bank. Akhirnya di 2022 gue cabut dari kantor lama gue, which agency, yang gue merasa kayak gue butuh tempat buat lebih berkembang dan tempat gue buat lebih berkarya dan didengar. Akhirnya gue tuh balik lagi karena gue ngulik di Instagram juga, ada masuk salah satu figur di Instagram story gue, ngeliat story dia. Beliau lumayan respektif di dunia IP, kreatif, dan bahkan direspektif banget di skenanya Web3, crypto, dan NFT di Indonesia lah. Oke, gue kenal gak? Lo kenal? Oke. Shout out buat Aji Dagelan, Aji Invia. I see. Dibilang ada yang mau learning gak di storynya buat Web3? Gue bisa banget ngajarin buat Lipove. Terus gue kontak, ayo gue mau belajar dong. Gue mau belajar. Terus kita set ke Google Meet. Dia ternyata udah tahu cerita gue, achievement apa yang gue lakuin di zaman di agency, dan bagaimana gue melakukan do project and do something. Ngobrol yang niatnya cuma pengen belajar, malah dia jadi nawarin offering. Oke. Bro, lo mau gak bantu gue aja? Nanti lo dapat sekian buat lo megang satu klub ini nih. Satu klub ini yang dimana bisa gue bilang sekarang pada kalanya terbesar lah. Itu Utopia. Utopia Club. Dan di sana tuh gue ngurusin di awal banget tuh gue ngurusin di event sama parashipnya lah. Di event paraship, dari situ lah kayak gue mengenal, ini ternyata Web3. Akhirnya gue dijajelin buat lu beli NFT beberapa, gue lupa lagi NFT-nya apa aja, tapi pada intinya kayak coba lo beli Mind Blow On, lo beli Kaiju Kings, lo beli BBRC, lo punya Karafuru, atau lo beli dan beberapa lainnya lah yang sekarang mungkin udah gak ada harganya ya. Tapi maksud gue kayak that kind of experience kayak ternyata gue jadi kolektor seni nih, gue jadi kolektor seni, tapi bedanya di digital aja. Akhirnya mengenal MetaMask, kenal OpenSea. Gue sampai searching waktu itu di YouTube, apa sih itu Web3, apa itu MetaMask, tapi kayak tapi banyak banget video-video yang useless dan kayak nggak ngebantu gue dan nggak dapet jawaban gue. Akhirnya kayak udah, gue learning by doing aja nih, belajar si Web3 dan NFT-nya, dan mengenal kayak komunitasnya kayak gini 24 jam per 7 men. Orang-orangnya gak pernah gue ngobrol kok, tapi tiba-tiba bisa deket gitu kan. Gue jadi kenal sama elit-elit global yang kayak dulu gak pernah nongol. Akhirnya
Nah kan ketahuan lo Elite Global dan gue bisa kenal lo gitu. Yes. Web3 people, bro, whales atau ya millionaire, billionaires lah, even Web3 people yang whales, I think one of the most humble human being lah. Kayak lo chat mereka, even mereka misalnya millionaires atau billionaires lah, mereka kayak response dengan cepat juga bro, dan welcoming lah. Itu yang gue rasain dari Web3. Ya, nice. Utopia and then lu beli buy NFTs bla bla bla, itu lu ada cuannya gak sih bro? Jujur cuannya tuh You lebih make money ke, or not? kalau boleh jujur ya, cuannya tuh malah lebih ke the connection, the knowledge, and all the experience. Tapi kalau jujur cuan uang nggak sama sekali, malah lagi rugi semua. Rugi semua ya. Dan karena by the way lu emang nggak exit sama, emang collect ya? In the first place intention lu collecting atau trading atau? Ada yang beberapa collect dan ada tendensinya buat gue flipping lah. Flipping udah cuan, tapi ternyata malah semuanya nggak cuan. Oke. Karena belinya tuh gampang, tapi kayak pas udah agak naik dikit nanti mau naiknya bisa lebih tinggi nih, nanti aja deh gitu kan. Niatnya jadi trader tapi malah jadi investor. Malah jadi kolektor. Donatur malah jadinya. Oke. Dan mostly ternyata yang lu sebutin sih tadi, gue kenal ada ya beberapa NFT Indonesia lah ya. Gitu. Kayak ya Mindblow and Karafuru team. Dan Utopia bukan perjalanan karir gue aja buat ngebantu mereka. Gue juga alhamdulillah ikut ngebantuin Mindblow sebagai one of the lead partnership. Gue sampai bikin long term collaboration di California sama 5 NFT yang ada di Amerika sana. Karena waktu itu Mindblown tuh kerjasama sama, inget kayaknya Bored Hungry. Iya, Bored Ape. Exactly. Restoran NFT pertama di dunia. Iya. Kita bikin placement dan juga activity di sana. Kayak gue literally cuma di Indonesia. Gue bikin long term collaboration di sana sama 5 brand NFT Amerika. Terus kayak tim yang di Amerika tim yang di Amerika tuh sampai mikir kayak, kok bisa, kok possible, dan gratis lagi. Terus kayak ya bisa, karena gue sadar value kita apa dan gue benar-benar memaksimalkan itu. Nice bro. Gue sampai kita bikin activation juga di Wood Fest, tapi kali ini gue sebagai one of the brand activation, bukan yang ngurusin lagi ngurusin locker orang di WTF juga, tapi gue bikin brand activation di sana, bikin beberapa booth, dan bahkan gue sampai bawa foto booth namanya Pickle, syarat buat Pickle. Dan karena gue tahu value-nya kita juga dan kita ditapin di event WTF juga, gue bisa ngebawa mereka yang dimana kita gak ngeluarin duit sama sekali juga, men. Nice. Itu gila sih. Dan satu lagi gue ngurusin, and I think holdersnya saat itu ya memang dapat utility juga ya. Ya bisa nonton With The Fest. Ya, nice di raffle beberapa kan. Ya. That's NFT or JPEX. Kalau misalnya kalian ada coba interest dengan NFT or JPEX, bisa komentar juga di YouTube kita. Coba tanya aja. Ntar mungkin kita bahas next time ya, mendalam lebih detail untuk NFTs. So that's okay. Crypto coins and then goes to NFT and JPEX. Sekarang ngapain bro? Sekarang sibuk apa? Menarik. Mungkin sebelum gue jawab itu, satu hal lagi yang waktu zaman gue di Web3, gue sempat ngebantuin 88 Fortune Web3. 88 Fortune, shout out buat ini Jargon Bismo sama Nigel Bajel Jagat, mereka yang founding. I know them. Gue ngurusin PR di sana. Banyak yang gue lakuin sih pada kali di sana. Gue sampai waktu itu nembusin kita bisa bikin talk show one day full di Neo Soho, dan kita bikin acara kita sendiri ngomongin kripto syariah, ngomongin terkait project NFT yang waktu itu lagi naik banget, Superlative Secret Society. Kita ngomongin NFT in general dan di industri pada tahun 2022 pada kali itulah. Itu amazing juga sih. Dan nyambung lagi juga terkait apa yang gue lakuin sekarang. Gue malah sekarang lebih memperdalam Web2 gue lagi sih. Dan sekarang juga masuk lagi ke dunia Web3 karena gue gak mau miss out di halving. Buat percuannya, to be sure, gue kali ini gak mau miss out di 2024 ini per halvingan. Buat percuanannya pure percuanan aja. Otaknya cuan. Harusnya tahun ini kaya raya 2024 minimal $1 million. Kalau bisa lebih. Amin. Ya Allah. Gue inget banget lu datang ke Metavolus and then jadi rajin juga datang ke Metavolus untuk kayak one intentions atau one words yang paling nangkap di gue, Riz, tahun ini gue pengen kaya. Kaya raya banget. Kayaknya iya, bukan kaya doang tapi kaya raya banget kata dia. Gokil harus bro. Banget coy. Ya gue suka spirit lu, gue suka wish lu, and I hope kita semuanya kaya raya di sini. Amin. Dan juga yang nonton, semoga semuanya kaya raya. Amin. Tapi bro, after halving, we know kayak the markets bro,
bro. Long gue ada yang ke liquidated bro. Oke. Gua baca tuh di chat, that's your first liquidation long. Ya oke. Gue udah beberapa kali, but ya. Untungnya nggak begitu banyak, tapi kayak udah gue coba dapetin cuannya di tempat lain, tapi kayak untungnya udah balik modal, jadi kayak jadi nggak, ya udahlah. Oke. But ada yang interesting after halving ya. Dan mungkin ada orang nanya-nanya kayak kenapa after halving itu markets malah kayak down gitu kan. Mungkin analogi sederhana kali ya, kayak kayak kalau olahraga, kalau misalnya lu kayak cutting calories gitu kan. Ini kan cutting supply nih. Si BTC, Bitcoin halving. Gue analogikan kalau misalnya di olahraga itu kayak ya udah cutting calories. Lu kalau misalnya olahraga, you cut calories dari makanan atau lu cut calories dengan burn ya, deficit calories lah daily. Apakah lu langsung skinny? Apakah lu langsung enggak? Bertahap, need times. Jadi kayak sama kayak Bitcoin dan lain sebagainya. Oke, supply udah mulai berkurang nih, tapi the real tipping point-nya belum berasa. Dan kalau misalnya kita lihat dari previous cycle, beberapa cycle sebelumnya emang biasanya sih 1 years after halving, the real bulls baru dimulai. So lo sendiri masih hold everything kan? Nggak ada yang lo sell sama sekali. Lebih ke gue sekarang anti banget nge-sell, tapi lebih ke gue collateral di Binance aja bro. Oke. Jadi if gue pengen gain that kind of value of my currency yang gue collateral, gue cukup ambil lagi dengan beberapa duit yang gue collateral aja. Jadi misal tiba-tiba naik, gue masih cuan bro. Karena kalau gue dari dulu tahu collateral, anjing semua gue masih ada coy. Semua alts gue masih ada. Kenapa gue gak tahu ini dari dulu gitu loh. Oke. Ini gue jelasin sedikit ya kali ya buat yang nonton untuk kolateral ya. Ini ya di DeFi, di Decentralized Finance itu kita bisa menjaminkan lah ya assets kita, mau itu Ethereum, mau itu Bitcoin ya. Semakin assetsnya itu ya semakin gede juga biasanya LTV-nya ya kita bilang, atau kayak minimum yang bisa kita maksimum yang bisa kita pinjam dari aset tersebut gitu. Nah, lu mengkolateralkan Ethereum lu untuk ambil misalnya 70% of the value dalam bentuk USDT. Sekarang tuh yang lagi gue kolateral jujur ICP sama Solana men. Oke. ICP lu pinjamkan di exchange. Di Binance lebih tepatnya. Gue buat ngambil USDT. Oke. Nah, untuk collaterals bisa di exchange atau kalau misalnya di DEX juga banyak banget untuk DeFi ya, kalian kolateralkan. Even NFT bro. NFT juga bisa dikolateralkan. Kayak good NFTs kayak top NFTs kayak Bored Ape, Azuki, CryptoPunks itu lu bisa di blur ya, lu bisa blend lah. Gitu. Lu kolateralkan terus lu pinjem. Cuman emang pinjemnya ya nggak full value dari floor price tentunya ya. Kalau misalnya udah ketika floor price itu biasanya ada interestnya cukup tinggi. Tapi kalau lu pinjam kayak half of the floor price atau bahkan seperempatnya itu zero interest bro. Dan biasanya itu yang gue lakukan juga sih, kayak gue mengkolateralkan di NFT karena gue nggak mau jual, tapi gue tetap banyak opportunity ya kayak alpha yang harus gue ape. Jadi akhirnya ya gue kolateralkan dan gue pakai duitnya untuk kayak ape. Dan ini juga alpha buat teman-teman semua yang kayak nggak mau jual asetnya, tapi lu tuh butuh fulusnya untuk lu coba puter di tempat lain gitu. Atau tiba-tiba temen lu chat, bro, ape this the next 100x kan, kalau misalnya kayak gitu dan lu percaya itu bisa berjalan akhirnya, dan lu nggak punya duit, yang bisa dilakukan ya adalah, tapi lu nggak mau jual nih ya, mengkolateralkan kan ya. That's the alpha lah. Dan lu dulu nggak tahu itu, dan yang lu lakukan adalah menjual semua Ethereum lu untuk daily life. Ya, bahkan gue sampai itu di harga berapa? Macam-macam sih, waktu sempat ada yang di bawah 5 juta. Wah, terus juga ada yang juga cuma puluhan juta, cuma 10-an. Bahkan maksudnya salah satu hal yang krusial pas gue ngejual Ethereum itu buat gue berangkatin nyokap gue umroh sih men. Ethereum gue terus kayak walaupun gue harusnya bisa jual lebih tinggi, tapi kayaknya kalau gue di momen itu gue gak jual, gue kapan lagi berangkatin nyokap ke umroh kan. Ya karena itu hal yang menurut gue, alhamdulillah, one is a lifetime sih, mumpung gue masih hidup dan masih ada lah. Nice bro, respect, big respect.
Gokil itu dari Ethereum dan bisa dibilang itu conditionsnya, tapi lu jual di condition profit berarti kan? Sebenarnya dari apa yang waktu gue beli dari 2018 mah profit total coy. Iyalah. Profit, semua profit. 2018 itu bear markets and bottom lah kita bisa bilang. Bottom banget. Gila. 2019 and 2021 itu bullnya gila banget. Oke, that's collaterals. Di crypto sebenarnya apa ya sih yang ngebuat lu punya convictions? Oke, gue kayaknya hold crypto nih, gue gak akan jual gitu kayak sekarang. Atau in the first place lalu kayak beli Bitcoin, beli Ethereum and stuff. Mungkin pertama kali convictionnya adalah probability dan juga prediksi cuannya sih. Gue gak mau munafik ya. Karena gue sadar kita jadi orang Indonesia tuh tidak ada edukasi finansial yang proper kan. Oke. Kalau pas gue tahu ini bisa ngasilin duit gue yang baik, bisa ngasilin duit yang banyak, beberapa X atau puluhan atau ratusan X, kenapa gak gue sikat dulu aja? Setidaknya kan gue nyoba daripada gue nyesel gak pernah nyoba kan. Itu prinsip gue banget tuh. Lebih baik nyesel karena mencoba daripada nyesel gak pernah coba sama sekali. Nice. Terus gue melihat teknologinya juga. Waktu itu gue ngirim duit buat masuk ke community member yang waktu gue bilang di Crypto Shark itu. Gue harus ngirim berapa it gitu ke sana. Kok cepet banget, kok mudah banget. Ini teknologi sabi juga. Berarti ini ada masa depannya. Apalagi waktu kan Ripple dikonekin banget sama bank ya. Gue bener-bener sesering itu baca berita juga. Padahal itu kayak beritanya digoreng banget nih. Berarti feature-nya jelas. Gue tuh tidak pernah menyangka gara-gara gue punya kripto dan gue beli kripto, gue bisa dapat koneksi yang segila-gila itu, man. Itu gak pernah ada di pikiran gue sebenarnya. Ternyata kayak gila juga ya. Itu yang benar-benar kayak lebih beyond daripada uang itu sendiri sih. Karena mungkin orang bisa punya uang yang banyak, tapi gak semua orang bisa punya akses, kredibilitas. Betul. The network, the ecosystem itu kayak mahal banget sih. Jadi ya conviction pertama kali gue sama kripto itu sih. Ya sama halnya kayak conviction gue terhadap ICP. Gara-gara lu kan, you say the futures and also the probability, kayak why not gue coba kan. Even gue sampai jujur ya, gue sampai nge-convert scan it gue. Gue nge-convert scan it gue untuk jadi USDT, terus gue beli ICP, man. Oh wow. Okay. Dan walaupun sekarang 70% ICP gue collateral, tapi kayak anyway, kalau misalnya satu ICP jadi $100 kan kayak gue ngebayar collateral itu kan murah sebenarnya kan. Okay, I think personally for ICP ya, I think $100 easy in my opinion. Ya tinggal nunggu waktunya aja. Ya, cuman when-nya doang gitu. Ya probably not this year, probably not next year, ya probably next cycle. But $100 will come, bro. In my opinion ya untuk ICP. Bismillah. Dan anyway tadi gue punten banget gak ngejawab terkait apa yang lagi gue lakuin sekarang kan. Iya. Mungkin sedikit efisien aja. Yang gue lakuin sekarang tuh gue sehari-hari bikin konten sebagai content creator. Gue bilangnya content creator bukan influencer. Influencer tuh berat banget, makanya gue bilang content creator. Gue dengan konten gue ini gue menjadi Uncle G. Bikin alter ego gitu dari diri gue. Gantar Surapat ini Gen Z, ambivert dan juga Aquarius. Tapi kalau Uncle G ini milenial, extrovert mentok sama Leo lah. Dan gue mencoba memperbaiki permasalahan di Indonesia yang tidak proses sampai kiamat. Ya kekurangan kasih sayang ayah lah. Dan termasuk negara dengan kekurangan kasih sayang ayah ketiga di dunia nih, Indonesia nih. Karena ditinggal, meninggal, atau emang udah gak diurus lagi aja. Makanya gue jadi sesosok pengganti keluarga. Karena gue belum ada pengalaman jadi orang tua, gue jadi om tante lah, lebih tepatnya om. Karena Pak DJ sama Om G cringe, jadi gue jadilah Uncle G. Fokus pilar kontennya lebih ke ngebahas keluarga, makanan, sama main beauty. Karena itu hal yang emosional sama banyak para lelaki tuh clueless lah. Who's your inspiration, bro? Bikin si Uncle G Yes, nih. Uncle G. Jujur gue terinspire banget. Gue lumayan amati tiru modifikasi banget di awal-awal sama satu figur ini dari Amerika. Dia orang Korea tapi sekarang udah punya American citizen, namanya Your Korean Dad. Nama asli itu Nick Cho sebenarnya. Gue terinspire sama dia. Tapi kalau terkait penamaan, gue tuh inspire tuh dari si Uncle Roger Mr. Nigel. Ya dia pernah datang ke acaranya KuCoin. Dia stand up waktu itu lah. Ya. Terus selain bikin konten, gue juga punya agency. Gue bilang ini sekte. Gue punya agency ini lebih ke sekte. Fokusnya ngedukasi finansial secara dasar. Karena edukasi finansial Indonesia bobrok banget. Tapi spesifik ngedukasinya tuh terkait si financial protection, segitiga keuangan, mengatur keuangan. Dan gue diapresiasi dan juga partnership sama Allianz. Tapi arahnya mengedukasi nih terkait si financial protection. Karena gue nggak suka itu sama agen asuransi pada umumnya, nggak suka itu sama hard selling, sama tujuannya itu buat nyari cuan-cuan sama profit aja. Tapi kita di sini arahnya ngebantu, makanya kita diharapkan buat jualan, sama
diarahkannya buat lo harusnya ngedukasi. Kita cuma boleh ngedukasi ke orang-orang yang kita percaya, peduli dan sayang aja. Heads up aja lah. Sama gue punya bisnis properti kosan, sama ya kripto ini sekarang, makanya 4 kaki kan. 4 kaki. Oke, kripto tadi udah dibahas nih. Sekarang yang pengen gue highlight lagi, tadi kan ada 4 ya. Kripto one of them. Yang kedua adalah lu tadi ikut sekte. Iya. Dan itu untuk mengedukasi financial literacy Indonesians lah ya. Yep. Nah, how you kayak gimana lu mengedukasi masyarakat di financials? Kalau boleh jujur ya, Pak, cara terbaik di versi gue bukan bilang ini yang paling benar, oke? Versi gue adalah ya gue approach secara one on one orang-orang yang dasarnya emang gue kenal, buat ngedukasi sesimpel kayak gue tanya dulu dia secara manusia kabar gimana, secara be-nya dia secara manusia kabar gimana, terus juga apa yang lagi lu lakuin sekarang, lagi ada hal baik atau hal buruk apa sih? Nah setelah itu baru gue masuk, men, gue nggak tahu permasalahannya. Edukasi di Indonesia tuh bobrok banget dengan segala hormat ya, dengan segala hormat dan juga respect kepada Kementerian Pendidikan dan juga pemerintah. Tapi emang ini masih bisa lebih baik lagi lah. Tapi spesifik edukasi apa? Finansial. Makanya gue masuknya tuh selalu dari gimana sih kita mengatur keuangan. Karena kita mau sampai S3 pun, mau sampai jadi CEO pun, kita tidak pernah diajarkan buat mengatur keuangan pribadi, men. Kita mah diajarin buat mengatur keuangan perusahaan. Makanya gue setelah itu masuk ke segitiga keuangan. Orang tuh gak banyak tahu segitiga keuangan, orang tahu segitiga Illuminati. Segitiga keuangan tuh apa aja? Pastinya gue memulai dari segitiga keuangan itu dimulai dari lo tau gak segitiga keuangan itu apa? Kalau gak tahu gue bantu sharing ya. Segitiga keuangan tuh dimulai dari daily expenses, yaitu kebutuhan sehari-hari. Makan, minum, transportnya harus terpenuhi dulu. Itu udah aman, baru lanjut ke proteksi. Proteksi itu apa? Ya asuransi. Kita semua udah punya BPJS dan itu bagus. Itu udah aman, baru lanjut ke selanjutnya. Itu apa? Ke emergency funding, dana darurat. Dana darurat ini buat apa? Buat mitigasi risiko. Hal-hal yang tidak terduga. Kayak misalnya gak lama rumah gue toren air meledak. Toren air rumah gue meledak, bro. 5 juta tuh harga. Atau tiba-tiba bahan bocor. Buat yang kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau orang bingung nih, berapa banyak sih uang yang harus gue taruh kalau gue pengen punya dana darurat? Sebenarnya berapapun angkanya tuh gak salah. Tapi kalau benar-benar ada yang bingung nih nanya ke kita, atau nanya ke gue, oh simple bro, kalau lo karyawan atau lo kerja, misal amit-amit lo resign atau lay off 6 months, lo butuh waktu berapa lama nih buat pindah ke kerjaan baru? Oh 3 bulan. Oh ya udah, berarti per bulan gaji lo berapa? 5 juta, berarti 15 juta. 15, oke. Oh ternyata, ntar orang lain lagi nih, gue cuma butuh 1 bulan buat pindah ke new kantor, company. New company. Per bulan lo berapa gaji? 10 juta, berarti 10 juta aja. Jadi di that time of period buat transisi dan pindah, dia masih bisa hidup dan masih normal lah. Itu udah aman. Baru lanjut ke namanya investasi. Investasi macam-macam, bisa emas, reksadana, saham, rumah. Mungkin masih banyak orang mikir rumah itu investasi, walaupun itu liability sebenarnya. Terus misalnya mungkin kripto, tapi kan high risk high return. Dan terakhir baru menuhin namanya luxury. Beli barang mewah, tas mewah, perjalanan mewah, barulah bertahap. Dan ironisnya orang Indonesia tuh skip langsung tuh ke investasi. Kripto. Biasanya bocah sekolah, SMA gitu kan, pengen duit cepet, pengen 100x their own wealth gitu kan, ya udah langsung jadi dilewatin tuh kayak protections, emergency fund, even investasi ya, jadinya kayak langsung trading futures 100x leverage crypto gitu. Itu likuiditasnya serem banget. Gila. Yang dia trade bukan Bitcoin atau Ethereum, meme coins. Imagine lu melewatkan semua tangga finansial tadi yang lu sebutin, langsung masuk ke exchange futures 100x leverage di PP. Dan tapi menurut gue ya, kripto tuh masih mending, man. Maksudnya ini udah baik lagi dengan segala hormat ya. Yang lebih parahnya adalah langsung lompat ke investasi, tapi tapi malah bukan ke investasi, men. Punya duit 100 ribu, malah dipakai duitnya buat apa? Judi slot, judi online, slot. Dan maksudnya ini pun parahnya terjadi kalau misalnya amit-amit, maaf banget, misalnya gue lagi parkir kendaraan gue, itu kang parkirnya kayak ayo WD gocap, WD cepet. Kan mending duitnya buat beli somai. Ada perputaran duit, ada perputaran roda ekonomi lah. Jelas. Tapi kan kalau ke sana masuknya duit ke Kamboja. By data waktu itu berapa? 400 triliun. Buat judi slot sama online. Sebenarnya dulu ya sempat viral kata-kata pinjam dulu dong 100. Actually itu karena slot ya. Gue kemarin kata temen gue kayak gitu sih. Salah satunya. Ya keduanya menyambung hidup juga ya. Dan ketiga mungkin buat kalau di zaman gue sekolah ya buat ngapel sama cewek.
Itu bisa juga, tapi sekarang belakangan lebih buat itu sih. Dan misal nih jackpot atau misalnya dari duit yang 100.000 itu tiba-tiba jadi 100 juta, itu duitnya buat pamer-pamer. Udah. Dan walaupun misalnya nih, gue pernah kejadian sahabat gue, karyawannya tuh menang 1 miliar, baru narik 200 juta, itu udah diblok bro akunnya. Gila banget. Nggak akan bisa menang. Ya maksudnya lu pernah ngobrol sama kawan kita lah, treadmill. Iya. Eventually zero bro. Oh ya, gambling platform, slot bla bla bla, eventually zero. Nice. Jadi lewatin semua tuh ya tangganya ya. Segitiga finansial, biar gampang inget aja, bukan segitiga Illuminati tapi segitiga finansial. Oke. Tapi kebanyakan orang langsung loncat ke slot. Langsung ke invest. Oh gimana caranya duit gue jadi banyak nih. Investasi masih mending. Ini malah jadi slot, malah jadi judi online. Serem banget. Bro, kebetulan ya Metafulus kan juga salah satu goalsnya ya. Satu goalsnya adalah kayak memberikan edukasi atau literasi keuangan lah. Ya lewat podcast gini, kayak gue ngobrol sama lu, kayak oke, lu praktisi lah di insurance, atau ntar gue undang siapa kayak pejudi secara langsung. Gue dengerin kayak ada di beberapa podcast sebelumnya, bisa didengerin, atau emang praktisi kripto dan lain sebagainya. I'm glad bro, you are here sharing tadi tangga segitiga finansial itu belum dibahas di podcast sebelumnya, dan itu yang banyak banget terlewati lah oleh Indonesians. Thanks for sharing. Dan kalau misalnya kalian masih langsung loncat ke trading futures leverage 100x, coba kalian dilihat lagi financial keuangannya, and then probably diperbaiki lah ya. At least emergency fund sih ya. Kalau misalnya lu belum kayak wealthy banget, kayak bukan millionaires and billionaires, ya emergency funds needed lah. Nice. So, kita udah 40 menit by the way, sudah ngobrol dengan Uncle G, and I think that's it teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau pengen gue bahas apa dan undang siapa, please tulis di kolom komentar di bawah biar gue coba undang, and then see you guys on next Ngalus, ngobrol asik soal Fulus.